Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku calon peserta didik MAN 1 Madiun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi kita yang sangat penting untuk saat-saat sekarang ini, yaitu moderasi beragama. Materi ini disampaikan dalam rangka Matsama MAN 1 Madiun 2021-2022. Baik, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, apa saja nanti yang akan kita pelajari dalam materi ini? Yang pertama adalah nanti kita akan brainstorming dulu, kemudian mempelajari apa itu moderasi, bagaimana moderasi beragama, kenapa harus moderasi, dan bagaimana jika tidak moderasi beragama. Nah, insya Allah materi-materi ini akan kita ulas secara umum begitu nanti pada tema-tema yang akan datang. Tapi sebelumnya mari kita buka materi kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca Ummul Furqan. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Ridhoillahi ta'ala wa ibtiqan mardatil faati Rasulullah. Al-Fatihah. Baik anak-anak, pada brainstorming ini bisa anak-anak perhatikan gambar, yaitu ketika ada seseorang muslim yang mencoba mengkafirkan muslim yang lain karena melakukan ibadah yang menurut mereka bid'ah atau tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini bisa sering kali kita dapatkan dalam ibadah-ibadah kita, amalia, misalnya seperti sholat kunut ataupun puasa-puasa pada bulan-bulan tertentu yang mungkin menurut beberapa orang tidak ada dasarnya di dalam agama, tidak ada hadisnya, sehingga dengan mudahnya mereka mengatakan itu tidak punya dasar, tidak punya dalil, sehingga dianggap bid'ah, tidak ada dasarnya. Sehingga ketika bid'ah, maka hal itu mendekatkan kepada kekafiran. Banyak hal, misalnya ada yang dianggap kafir, kemudian dianggap anti sunnah, ada dianggap syirik, khurafat, atau tasyabuh dengan kebiasaan orang lain. Nah, ini fenomena yang sering kita lihat. Nah, maka ini hubungannya adalah nanti dengan bagaimana kita bermoderasi di dalam agama. Hal-hal seperti ini kita upayakan untuk kita hindari. Nah, oleh karena itu, ini pentingnya materi kita pada kesempatan kali ini. Nah, di slide selanjutnya ini anak-anak sekalian mungkin pernah melihat bagaimana sebuah kebencian yang didasarkan oleh agama itu bisa menjadi dasar, bisa memotivasi orang lain, seseorang untuk melakukan hal-hal yang merusak ataupun menyakiti pemeluk agama lain, ataupun melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh agama lain, misalnya merusak tempat ibadah, misalnya membenci mereka, menyudutkan mereka, bahkan mungkin menyakiti mereka, membunuh mereka. Nah, inilah pentingnya sekali lagi materi ini,
Kenapa perlu disampaikan? Agar mulai kita sadari pentingnya saling menghormati antara satu dengan yang lain, mengurangi rasa kebencian kepada pemeluk agama lain. Bukan hanya pemeluk agama lain, bahkan di dalam agama sendiri, dalam agama kita sendiri, perbedaan organisasi masyarakat misalnya, antara satu dengan yang lain. Kita coba kita kurangi agar tidak memunculkan kebencian, agar tidak memunculkan rasa sakit hati, rasa perbedaan yang berlebihan didasarkan oleh agama, didasarkan oleh apa yang dipeluk dari agamanya masing-masing. Nah, ini anak-anakku sekalian, semoga apa yang kita pelajari semakin menarik dan bermanfaat dengan apa yang kita atau terjadi di sekitar kita. Nah, anak-anak, yang pertama, untuk menuju pemahaman tentang apa itu moderasi, maka perlu kita cermati apa itu moderasi. Ya. Apa arti daripada moderasi? Moderasi artinya adalah jalan tengah. Yaitu biasanya dalam diskusi ada yang disebut moderator. Nah, maksudnya apa? Maksudnya moderator ini adalah orang yang berusaha menengahi dalam sebuah proses diskusi. Dia tidak berpihak kepada kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang berdiskusi, dan juga tidak cenderung membela kelompok satu atau kelompok yang lain dalam diskusi. Nah, oleh karena itu moderasi ini bisa dimaknai adalah sikap yang tidak berpihak atau tidak berlebihan, berada di tengah, tidak condong kepada salah satu kelompok atau salah satu pihak yang misalnya bertikai, yang misalnya sedang terjadi konflik, atau misalnya tidak berlebihan di dalam memahami sesuatu yang sehingga pemahaman tersebut bisa membahayakan diri kita sendiri atau bisa membahayakan orang lain. Selanjutnya, apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama berarti adalah cara beragama. Tadi kita sudah mempelajari tentang apa itu moderasi, maka dirangkaikan sekarang dengan beragama. Moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama berarti cara beragama atau jalan tengah sesuai pengertian moderasi yang tadi kita sampaikan. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim, tidak fanatik, tidak berlebih-lebihan saat menjalankan ajaran agamanya atau mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga tidak membuka peluang untuk menyakiti orang lain atau menyudutkan orang lain, bahkan mungkin membunuh orang lain. Itu hal-hal yang tidak sesuai dengan materi atau tema kita, yaitu moderasi beragama. Nah, anak-anak, sekarang kenapa moderasi beragama itu diperlukan? Moderasi beragama itu diperlukan karena sikap berlebihan, sikap fanatik, sikap ekstrim dalam beragama itu benar-benar tidak sesuai dengan esensi atau ajaran agama, inti ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama itu juga akhirnya berakibat kepada munculnya konflik, kebencian, intoleransi atau tidak toleran, dan bahkan akhirnya bisa memicu peperangan yang akhirnya dapat merusak peradaban atau memusnahkan peradaban atau memusnahkan kehidupan. Kita bisa melihat beberapa negara tetangga di Yaman, di
beberapa tempat yang lainnya di Irak misalnya dulu, ya, bagaimana yang tadinya daerah yang asri, damai, kemudian muncul perbedaan yang mengakibatkan kepada saling kebencian, saling membunuh, saling menghancurkan, saling meluluh lantakkan daerah-daerah yang tadinya makmur, damai, sekarang penuh ketakutan, ada kehancuran, gedung hancur dan lain sebagainya. Ini akibat-akibat yang muncul dari sikap-sikap yang berlebihan, sikap ekstrim. Maka moderasi beragama ini adalah upaya mengembalikan pemahaman dan praktek-praktek beragama agar sesuai dengan intinya. Apa inti dari beragama itu? Inti dari beragama itu yaitu yang pertama adalah menjaga, ya, harkat, menjaga martabat dan peradaban manusia. Bukan sebaliknya menghancurkan martabat, menghancurkan harkat, menghancurkan peradaban manusia. Ini sangat tidak sesuai dengan semangat dari adanya agama. Agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak manusia, merusak peradaban, merusak lingkungan, merusak persaudaraan. Kenapa? Sebab sejak diturunkannya agama pada hakikatnya ditujukan untuk membangun peradaban itu sendiri. Peradaban yang baik, peradaban yang sejahtera, peradaban yang makmur, peradaban yang bagus, bukan peradaban yang hancur, peradaban yang rusak, dan peradaban yang terkikis habis bahkan musnah. Benarkah bersifat ekstrim itu buruk? Nah, di sini kita mencoba mengulas apakah benar yang disebut dengan sikap ekstrim itu tidak baik atau buruk. Nah, di sini kita tegaskan bahwasanya benar-benar ekstrim, fanatik, membabi buta, tidak punya dasar, itu betul-betul buruk, betul-betul tidak baik. Kenapa? Contohnya sombong. Bahkan terhadap sesuatu yang dianggap baik pun, jika itu berlebih-lebihan, akibatnya juga tidak baik, akibatnya juga buruk. Misalnya dermawan, suka menyumbangkan hartanya. Sikap ini sudah pasti baik. Akan tetapi jika berlebihan, ya, akan menjadikan orang itu boros. Dirinya sendiri tidak dipikirkan, keluarganya tidak dipikirkan. Akan tetapi jika tidak dermawan, itu mengakibatkan seseorang bersifat kikir, pelit. Nah, ini dua hal yang tidak baik. Berlebihan tidak baik, dan tidak dermawan itu juga tidak baik. Berlebihan dermawan itu memunculkan sikap boros, dan tidak dermawan itu akhirnya menjadikan seseorang bersifat kikir atau pelit, gitu. Maka kembali kepada tema kita, kunci moderasi adalah tidak berlebih-lebihan. Apalagi dalam masalah beragama, kunci ini penting dipahami supaya setiap orang bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita bisa menyebutkan contoh bagaimana sikap beragama yang berlebihan. Contoh yang paling mudah adalah ketika seseorang, tadi sudah kita visualisasikan di depan, kita tampilkan gambar, maka di sini coba kita perhatikan tulisan ini. Siapa itu orang yang beragama yang berlebihan? Orang yang beragama yang berlebihan contohnya adalah mengkafirkan saudaranya, sesama pemeluk agama yang sama.
hanya misalnya berbeda dalam pemahaman keagamaan, padahal misalnya hanya Allah, padahal hakikatnya hanya Allah yang maha tahu apakah seseorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya menjadi contoh yang baik, bukan malah menyudutkan, menghancurkan, atau membuat orang itu akhirnya malah tidak suka kepada agama, tapi semakin cinta dengan agama, semakin suka dengan agama, yaitu dengan cara mengekspresikan Islam dengan ekspresi yang baik, sejuk, dan juga merupakan pemeluk yang bisa dijadikan teladan bagi orang lain. Contohnya lagi yaitu misalnya seseorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi sampai malam tanpa mempedulikan problem sosial, tidak mempedulikan lingkungannya, tidak peduli, cuek terhadap lingkungannya, ada tetangganya yang butuh pertolongan tidak diperhatikan, dia terus beribadah saja. Nah, ini juga dalam kategori berlebihan. Nah, ada lagi, seseorang juga bisa disebut berlebihan dalam beragama ketika apa? Ia sengaja merendahkan agama orang lain dan gemar menghina simbol atau figur atau tokoh dari agama tertentu. Misalnya menghina Tuhannya, menghina kitab sucinya, menghina ritual ibadahnya. Karena apa? Sebagaimana kita tidak suka jika agama kita dihina oleh orang lain, maka hendaknya kita juga tidak menghina atau merendahkan atau menjatuhkan agama orang lain. Ini semuanya ada dasarnya dalam Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang menghinakan agama lain. Karena apa? Karena jika kita menghina agama Tuhan agama lain, maka mereka juga akan melakukan hal yang sama kepada kita. Baik anak-anak, mungkin ada contoh sikap ekstrim yang lain yang itu mungkin sering kita dapati di lingkungan kita. Misalnya ada seorang yang makan atau minum yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya. Hanya karena apa? Hanya karena alasan toleransi kepada agama lain atau merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham keagamaannya. Nah, mari kita cermati lagi. Yang pertama misalnya karena merasa bertoleransi dengan agama lain, padahal agama kita melarang minuman keras, kemudian agama lain membolehkan tidak melarang atau tidak mengharamkan atau tidak melarang lah minuman keras, maka untuk menghormatinya maka kita minuman keras juga ikut minum minuman keras. Itu juga bukan sikap yang tepat. Atau lebih lagi misalnya merusak rumah ibadah agama lain. Ini jelas-jelas tentu satu hal yang harus kita hindari dan tidak sesuai dengan semangat agama kita, atau yang seperti kita katakan tadi, yaitu memusnahkan peradaban. Itu semuanya tidak benar. Kenapa? Dengan bersikap moderat, cukup dengan menghormati orang lain atau tidak mengganggu satu sama lain. Ia sendiri harus mantap dengan kepercayaannya dan tidak perlu karena menghormati orang lain kita melanggar perintah agama kita sendiri atau larangan agama kita sendiri. Baik anak-anakku, calon peserta didik, siswa peserta didik MAN 1 Madiun, kalau tadi kita perhatikan bagaimana kita bersikap kepada orang lain atau mencoba menasihati diri kita sendiri, bagaimana sikap kita kepada orang lain, maka sekarang yang selanjutnya adalah bagaimana di mana posisi orang moderat itu, orang yang dianggap moderat di antara dua kutub yang ekstrim. Misalnya
ada dua kelompok, yang satunya ekstrim, yang satunya kaku, yang satunya keras. Kemudian ada kelompok yang sangat permisif. Sangat permisif itu santainya berlebihan gitu. Seperti tadi misalnya ada orang yang berlebihan bersikap kepada orang lain, kebenciannya berlebihan. Kemudian ada lagi orang yang sangat permisif, itu kemana-mana, misalnya ada temennya non muslim minum minuman keras, maka dia ikut minum minuman keras. Nah, ini kelompok permisif. Nah, di mana posisi orang yang moderat itu? Orang moderat itu harus berada di tengah, berdiri di antara dua kutub, tidak lebih dan tidak kurang. Dia tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak menyepelekan agama. Dia tidak ekstrim atau fanatik atau berlebihan dalam mengagungkan teks atau ayat atau kitab suci agama. Tapi perhatikan, tanpa menghiraukan akal atau nalar. Ya, juga tidak berlebihan mendewakan akal sehingga mengabaikan teks. Ini artinya apa? Agar jangan sampai apa yang diperintahkan di dalam kitab suci itu dipahami dipahami apa adanya, tanpa mencoba untuk membaca tafsirnya, tanpa mencoba untuk meneliti hadisnya, mencermati hadisnya, tidak juga mencoba untuk melihat realitas di lapangan. Kenapa? Karena satu ayat itu bisa diterapkan berbeda ketika dalam lingkungan yang berbeda. Begitu. Ya. Maka singkatnya, moderasi beragama itu bertujuan untuk menengahi bagi diri kita sendiri, bagaimana kita mencoba menghormati orang lain, memanusiakan orang lain. Kemudian dalam lingkungan kita mencoba di dalam lingkungan yang ekstrim atau dalam lingkungan yang permisif tadi itu, kita mencoba menjadi penengah, mengajak keduanya agar dalam beragama ini berada di tengah, tidak fanatik, yang berlebihan tanpa adanya dasar, tanpa adanya akal atau logika, atau meremehkan. Nah, ini. Maka satu hal yang perlu kita perhatikan adalah inti ajaran agama, esensi ajaran agama itu adalah memanusiakan manusia. Baik anak-anak, selanjutnya adalah apa prinsip beragama yang moderat itu. Ya, prinsip dari seseorang yang beragama yang dia itu intinya adalah orang yang moderat lah, itu adalah ada dua. Yang pertama adalah adil dan berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, ya, melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Selanjutnya, sedangkan yang berimbang itu adalah berada di tengah di antara dua kutub. Dia sendiri tidak fanatik atau tidak meremehkan, dan juga dia berada di tengah, ya, dalam hal ibadah, meyakini bahwa agama adalah pengabdian kepada Allah, kepada Tuhan, dalam bentuk menjalankan ajarannya yang berorientasi. Nah, tujuannya apa kita itu beragama? Kita menjalankan perintah, yaitu dalam upaya yaitu memuliakan manusia, tidak menghancurkan manusia, membunuh manusia, menyakiti manusia, ataupun menghinakan manusia. Nah, orang yang ekstrim itu sering terjebak dalam praktek beragama atas nama Tuhan, ya, hanya karena membela keagungannya, seraya menyampaikan aspek kemanusiaan. Misalnya, minum minuman keras itu haram, maka kemudian
ketika minuman keras itu haram, didatangi orang yang minuman keras, kemudian dipukuli, ya, yang menjual minuman keras dihancurkan, dibakar. Nah, ini harus kita hindari. Kenapa? Karena agama kita sendiri mengajarkan dakwah. Dakwah ada beberapa metode, beberapa cara dakwah. Yang pertama bilhal, selanjutnya bil lisan, selanjutnya bil fi'al. Ini berdakwah itu juga ada jenjangnya, tidak asal, ya, itu. Anak-anakku, selanjutnya apa batasannya bahwa suatu pemahaman dan pengalaman keagamaan sudah bisa dinilai berlebihan, ya, dinilai seseorang itu, bagaimana seseorang itu dinilai dia itu fanatik buta, tidak punya dasar atau berlebihan, yaitu pemahaman dan pengamalan keagamaan dinilai berlebihan jika melanggar 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah jika melanggar nilai kemanusiaan. Yang kedua, melanggar kesepakatan bersama, dan ketiga, melanggar ketertiban umum. Nah, prinsip ini juga untuk menegaskan bahwa moderasi beragama berarti menyeimbangkan kebaikan yang berhubungan dengan Tuhan dengan kemaslahatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Jadi intinya orang yang beragama itu sosialnya juga baik, bukan orang yang bukan dia tidak beragama tapi sosialnya baik, atau dia itu orang sosialnya baik tapi tidak beragama, atau orang beragama tapi sosialnya tidak baik. Maka orang yang moderat itu adalah menyeimbangkan, agamanya baik, sosialnya juga baik, dengan lingkungan juga baik. Nah, apa contoh sekarang melanggar batasan kemanusiaan? Melanggar batasan kemanusiaan itu contohnya adalah bila melakukan perbuatan yang merendahkan harkat, derajat, martabat kemanusiaan, atau bahkan menghilangkan eksistensi kemanusiaan itu sendiri. Tindakan contohnya apa? Dalih dengan alasan jihad, kemudian meledakkan bom di tengah pasar, di tengah mall, di tempat ibadah agama lain. Nah, itu jelas tidak dibenarkan di dalam agama. Baik anak-anak, selanjutnya adalah contoh lain lagi. Nah, misalnya ketika seseorang sedang beribadah, lalu ada orang lain di dekatnya yang mau mati misalnya akibat jatuh ke sumur, maka bagaimana menurut anak-anak? Betul sekali. Maka ya dia harus menolong orang tersebut, begitu. Ya, tidak membiarkannya mati gitu. Nah, selanjutnya bila seorang dokter misalnya bergegas menunaikan kewajiban beribadah, namun di saat yang sama ada pasien kondisi darurat harus segera ditangani. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan? Ya, mengutamakan keselamatan pasien, mengutamakan manusia, menolong manusia. Kenapa? Karena menolong itu adalah termasuk daripada nilai-nilai atau akibat ataupun satu hal yang ingin dicapai ketika seseorang sudah beragama. Nah, ini menarik sekali, ada ungkapan dari Mbah Maimun, yaitu jika engkau melihat seekor semut terpeleset dan jatuh di air, maka angkat dan tolonglah. Siapa tahu barangkali itu adalah penyebab ampunan bagimu di akhirat. Nah, tadi kita sudah memberikan contoh tentang batasan kesepakatan, contoh dari melanggar batasan kemanusiaan. Nah, sekarang adalah bagaimana contoh melanggar batasan kesepakatan bersama.
melanggar batasan kesepakatan bersama. Misalnya kita sudah sepakat negara kita itu dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini jika melanggar, maka ini termasuk hal yang melanggar kesepakatan bersama, maka ia pun bisa dianggap berlebihan. Nah, ini adalah contoh dari melanggar batasan ketertiban. Nah, bolehlah beribadah, bolehlah melakukan sesuatu yang dianggap baik, tapi juga dipertimbangkan tempatnya. Seperti di gambar ini tentu saja tidak baik. Baik, selanjutnya anak-anak, bagaimana seorang moderat itu memahami kemanusiaan? Orang yang moderat yang beragama itu bagaimana memahami kemanusiaan? Bagi orang yang moderat, kemanusiaan adalah salah satu esensi, inti dari beragama. Ya, kemanusiaan diyakini sebagai fitrah agama yang tidak mungkin diabaikan. Agama mengajarkan bahwa menjunjung tinggi kemanusiaan adalah inti pokok agama. Tuhan diyakini menurunkan agama dari langit ke bumi justru untuk melindungi manusia, memuliakan manusia. Pendek kata, inti pokok ajaran agama adalah untuk menjaga kemanusiaan, bukan untuk menghancurkan manusia itu sendiri. Jadi kalau ada paham ekstrim atas nama agama yang berakibat menghancurkan kemanusiaan, misalnya mengakibatkan terbunuhnya orang yang tidak bersalah, maka paham itu jelas bertentangan dengan fitrah agama. Dan tentu saja tidak dibenarkan. Seorang yang moderat, ia memperlakukan orang yang berbeda agama sebagai saudara sesama manusia, dan akan menjadikan orang yang seagama sebagai saudara seiman yang tentu saja mereka punya hak untuk dihormati. Nah, jadi moderasi beragama itu apakah sama dengan toleransi? Intinya hakikatnya sama, tapi kalau moderasi itu prosesnya, maka toleransi itu adalah buah daripada moderasi beragama. Nah, tadi dikatakan bahwasanya orang yang moderat itu dia berada di tengah, tidak fanatik dan juga tidak meremehkan. Nah, di sini kalau ada pertanyaan, berarti orang yang moderat itu tidak teguh dalam beragama? Tentu saja tidak. Orang moderat itu juga harus memiliki pendirian teguh dan semangat beragama yang tinggi. Namun ia harus mampu memilih dan memilah mana pokok ajaran agama yang harus ia berpendirian teguh dan mana tafsir. Jadi mana pokok dan mana yang cabang, mana ranting, itu dia harus faham. Sehingga Sehingga tidak menafsirkan asal-asalan atau tidak sampai memegangi sesuatu yang pada hakikatnya itu satu memahami dalil, memahami dasar yang berlebihan, sehingga akan yang pada hakikatnya itu merupakan aspek yang bisa ditoleransi, tapi karena berlebihan dalam memegang, dalam memahami, akhirnya menjadi hal yang membahayakan orang lain, menakutkan bagi orang lain. Nah, oleh karena itu anak-anak, kita harus paham, ya, kita harus paham seperti yang saya sampaikan tadi. Kita harus paham mana yang pokok agama, mana yang tafsir dari agama, sehingga tidak salah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuatu yang bisa ditoleransi, ya, karena salah menafsirkan ayat, menafsirkan dalil, akhirnya dijadikan dasar untuk menghancurkan tempat ibadah agama lain, membunuh seseorang yang berbeda pandangan dengan kita, menganggap kafir orang yang berbeda dengan kita. Nah, maka lebih baik bagi kita adalah bagaimana kita mengajak orang yang belum sholat itu agar sholat.
bagaimana orang mengajak orang yang minum minuman keras itu agar tidak minum minuman keras, bukan malah menghina mereka, menjauhi mereka, membenci mereka, atau bahkan membunuh mereka. Tidak seperti itu. Maka anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, calon peserta didik Man Satu Madiun, seperti dikatakan bahwa jangan sampai salah menafsirkan pokok agama ataupun tafsir agama. Ini berarti menegaskan bahwa seorang moderat itu ya punya dasar, punya dalil, punya ilmu, ya, sehingga tidak asal ketika dia perbuatannya, apa yang dilakukan itu punya dasar, punya dalil, punya ayat yang dia jadikan pijakan. Nah, kemudian selain ilmu, apalagi? Nah, selain ilmu, seseorang yang mencoba moderat atau berlatih moderat atau orang moderat itu harus mampu mengendalikan emosi, berakhlak baik, pemaaf, menjadi teladan, dan sanggup berempati. Dalam menyikapi masalah keagamaan misalnya, ia harus mampu mendahulukan rasa daripada emosi, mengedepankan akal daripada okol atau otot. Nah, moderasi beragama harus dibarengi dengan sikap atau akhlak yang berbudi. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, bagaimana menempatkan moderasi beragama dalam konteks keindonesiaan? Moderasi beragama adalah bagian dari strategi bangsa dalam merawat negara kita, bangsa kita Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bangsa yang sangat beragam, ya, berbagai suku, bangsa, agama, ratusan, ya. Sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yaitu apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Ya, itulah maka nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal. Ya. Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negeri yang sangat agamis dengan karakternya yang sopan, santun, toleran, dan mampu berdialog dengan aneka keragaman. Ya, moderasi beragama harus menjadi bagian dari strategi kebudayaan untuk merawat jati diri kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, anak-anakku, dalam konteks moderasi, maka kita harus mengenal istilah-istilah yaitu ukhuwah, yaitu persaudaraan. Maka di dalam Islam, dalam agama kita ada 3 macam ukhuwah. Yang pertama adalah ukhuwah basyariah, yaitu persaudaraan sesama manusia. Ya, jadi walaupun agamanya apapun, ya, dia sukunya apa, bahasanya bagaimana, ya, karena dia sesama manusia maka wajib kita hormati. Kemudian ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan sesama warga satu negara. Nah, ini juga harus kita jaga sebagai orang yang datang, yang satu negara, senegara, yaitu bangsa Indonesia, negara Indonesia, maka harus saling menyayangi, tidak boleh saling membenci, saling misalnya membunuh antar karena disebabkan oleh beda suku, beda bahasa. Dan selanjutnya adalah ukhuwah Islamiyah, ya. Tentu saja di dalam agama, seagama kita, yaitu sama muslim, maka karena sesama manusia saja kita harus menjaga ukhuwah atau persaudaraan, sesama warga satu negara kita juga saling menghormati, apalagi sesama
agama. Itu harus saling menghormati. Nah, untuk dalam aspek ukhuwah itu ada keterikatan, yaitu antara ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Yaitu ukhuwah yang berlaku untuk sesama muslim, sama Islam, umat Islam, atau kemudian ukhuwah insaniyah itu berlaku secara umum, universal, secara umum, tanpa membedakan agama, suku, atau aspek-aspek kehidupan lainnya. Nah, ini moto ataupun kata-kata yang bagus sekali dari Gus Dur. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Ya, tentu saja karena manusia adalah makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan memuliakan makhluk, memuliakan manusia, maka tentu saja kita juga akan dianggap memuliakan pencipta manusia atau pencipta makhluk. Baik anak-anak, untuk terakhir ini untuk penugasan, perhatikan dan cermati video ini, kemudian jangan lupa subscribe dan komentar video pada YouTube ya, yaitu dengan cara tulis nomor absen, nama dan kelas, kemudian tulis pertanyaan atau komentar ya, pertanyaan atau komentar tentang materi pertanyaan yang materi ya, dan pertanyaan yang menarik akan dibahas pada forum. Nah, tugas selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan berikut pada lembar kertas. Kemudian foto dan kirim ke WhatsApp 0811 3789928. Ya. Di situ jangan lupa di kertas itu tulis nomor absen, nama dan kelas ya. Apa pertanyaannya? Yang pertama adalah apa itu moderasi beragama? Yang kedua, kenapa moderasi beragama itu penting? Yang keempat adalah bagaimana moderasi beragama di Indonesia? Yang ketiga, yang keempat adalah apakah yang Ananda atau yang kalian dapat lakukan untuk tegaknya moderasi beragama. Silahkan dikerjakan, ditulis, kemudian dikirim ke WhatsApp yang tertera, yaitu 0811 3789998. Terima kasih. Nah, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Akhirul kalam, wabillahi dari kami, jika pertanyaan silahkan tanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.